Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan ngobrol tentang COVID-19, sosialisme, dan datakrasi. Kita berangkat dari satu kesadaran bahwa kita sekarang hidup pada situasi corona. Dalam situasi corona seperti ini, begitu banyak asumsi-asumsi kita tentang masalah-masalah kehidupan sosial yang tidak lagi berlaku. Asumsi-asumsi politik, asumsi-asumsi sosial, asumsi-asumsi bahkan filsafat itu sendiri kemungkinan juga akan ikut berubah karena adanya virus corona ini. Nah, dalam situasi corona seperti ini, saya beberapa waktu yang lalu menulis 2 tulisan di website saya. Yang pertama adalah membayangkan ekonomi dunia setelah corona, dan yang kedua adalah membayangkan politik dunia setelah corona. Keduanya didasari oleh pertimbangan bahwa corona ini adalah sesuatu faktor yang game changer. Jadi dia mengubah keseluruhan tata permainan yang ada dari masyarakat modern. Kita kehilangan kebebasan-kebebasan kita yang kita praktekkan selama ini, kebebasan untuk berinteraksi sosial, untuk bekerja, untuk segala macam hal yang sekarang dibuat tidak mungkin oleh adanya corona ini. Banyak negara yang melakukan kebijakan lockdown, bahkan sebagian betul-betul membatasi aktivitas ekonominya sampai keadaan membaik. Dan kita tidak tahu sampai kapan keadaan membaik. Bersamaan dengan situasi corona ini, berbagai pemikir politik, sosial, dan lain sebagainya juga semakin terpancing untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dunia pasca corona, karena dia bersifat mengubah seluruh lanskap permainan kita sekarang ini. Salah satunya adalah pada aspek ekonomi. Kita tahu bahwa corona kan sebetulnya akan menimbulkan efek yang kalau kita baca secara jangka panjang, kalau ini terus berlanjut, katakanlah sampai dengan akhir tahun ini, akan ada kemungkinan deindustrialisasi. Artinya industri-industri akan mengalami kesusahan, mereka akan produksi akan semakin berkurang, kemudian lapangan pekerjaan juga mengecil, dan itu akan membawa efek pada perlambatan ekonomi yang luar biasa di seluruh dunia, dan tidak ada yang terkecualikan dalam konteks ini. Ini berbeda dengan misalnya ketika New York pada waktu 9/11 itu dihantam oleh terorisme. Seluruh aktivitas ekonomi berhenti karena orang takut dengan kemungkinan aksi terorisme yang akan datang, sampai itu terjadi berhari-hari. Nah, situasi itu kemudian direspon dengan usaha untuk mengajak masyarakat oleh wali kota New York untuk melakukan aktivitas normal, belanja, datang ke bioskop, dan seterusnya seperti itu. Nah, bayangkan kalau situasi seperti itu terjadi di seluruh dunia pada waktu yang sama, dan waktunya bukan hanya beberapa hari tapi beberapa bulan, sampai dengan misalnya akhir tahun ini. Nah, kita akan bisa bayangkan bahwa kondisi dunia secara ekonomi pastinya akan morat-marit. Nah, situasi itulah yang di dalam tulisan saya gambarkan dalam bentuk uraian tentang deindustrialisasi dan seterusnya. Nah, selain resesi ekonomi secara umum dan deindustrialisasi tadi, kita juga akan menjumpai suatu potret ekonomi di mana sektor swasta itu akan terpukul dengan luar biasa karena adanya corona ini, dan ada kemungkinan bahwa negara lah yang bisa diharapkan untuk melakukan bailout atau melakukan pertolongan, yaitu dengan memberikan misalnya dengan memperlunak kredit dan seterusnya yang kemudian bisa mendorong hidupnya kembali ekonomi. Nah, problemnya adalah bahwa di situ ada satu kemungkinan kehancuran sektor swasta itu akan mendorong negara untuk mengambil langkah lebih jauh lagi. Jadi di beberapa negara kita bisa melihat sekarang ada usaha untuk melakukan nasionalisasi, khususnya hal-hal terkait corona. Misalnya nasionalisasi atas seluruh lini industri farmasi. Itu wacana itu muncul misalnya di Amerika ya. Karena apa? Karena jelas bahwa kebutuhan pasokan alat terkait corona, APD dan seluruh ventilator dan seterusnya itu, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani corona itu selama ini kan diserahkan di sektor swasta. Sementara pemerintah membutuhkan respon yang cepat untuk bisa menanggulangi corona yang lebih tersistematisasi dalam satu langkah bersama. Nah, makanya muncul usulan-usulan seperti itu. Di sektor-sektor lain seperti transportasi, mulai ada langkah-langkah nyata ke arah nasionalisasi. Di beberapa negara seperti Inggris, seperti beberapa negara Eropa yang lain, sektor-sektor seperti kereta api, maskapai penerbangan itu mulai dilakukan nasionalisasi di sana.
dan juga di beberapa tempat lain ya. Bahkan wacana tentang nasionalisasi ini bukannya tidak mungkin akan meluas menjadi segala macam sumber-sumber penghidupan yang paling dasar yang diperlukan oleh masyarakat untuk bisa hidup. Bisa saja semua sumber-sumber yang strategis itu akan dikuasai oleh negara karena kebutuhan untuk menangani dampak ekonomi ini, karena sektor swastanya hancur lebur seperti itu. Nah, situasi seperti inilah yang sebetulnya di dalam literatur politik biasa disebut sebagai sosialisme. Sosialisme tentunya dalam pengertian sosialisme negara. Artinya adanya kekuatan negara yang cukup besar untuk bisa mensentralisasi semua kekuatan produktif, semua sarana produksi dikelola melalui negara dan seterusnya. Dan itulah yang bisa terjadi ketika corona ini semakin berlanjut sampai dengan akhir tahun, sampai dengan awal tahun depan, katakanlah seperti itu. Itu tentu saja adalah satu asumsi, kita tidak bisa memastikannya hari ini. Tetapi yang jelas adalah bahwa ketika proses nasionalisasi ini terjadi, sektor swasta sudah terpukul seperti itu, maka kita akan menjumpai apa yang sebetulnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu pasal 33 ya, bahwa bumi, air, dan semua kekayaan yang dibutuhkan untuk kehidupan rakyat yang penting, yang strategis itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi amanat itu justru akan dilaksanakan secara optimal justru karena ada kondisi-kondisi khusus seperti ini. Dan ini adalah suatu kondisi khusus yang betul-betul membatalkan asumsi kita selama ini. Jadi kita selama ini berasumsi bahwa sosialisme itu akan tercipta karena ada pergerakan politik dan seterusnya. Ini justru tidak seperti itu. Negara-negara akan dipaksa atau akan didorong untuk menjadi sosialis kalau mereka tidak mau hancur lebur seperti itu. Tentu saja ada alternatif lain ya. Artinya di tengah-tengah bisa saja negara memberikan skema bailout kepada pihak swasta yang ditujukan agar swasta itu bisa hidup kembali, dan itu tentu saja juga satu kemungkinan yang terbuka luas untuk itu. Nah, tapi yang saya tertarik untuk membahas lebih lanjut adalah potensi bahwa negara bisa dalam momentum seperti ini, konteks corona seperti ini, melakukan nasionalisasi yang mengarah pada terbentuknya sosialisme seperti tadi itu. Nah, tapi bagaimana sosialisme itu bisa diwujudkan dalam konteks yang demokratis? Pertanyaannya kan selalu itu. Kan sosialisme selalu diidentifikasikan sebagai tatanan yang otoritarian, seperti kita lihat pengalaman di Soviet misalnya, Uni Soviet pada era 70-an, 80-an kan kita lihat pemimpin tunggal seperti itu, atau bahkan sejak sebelum itu, sejak masa Stalin dan seterusnya, dengan struktur birokrasi partai yang begitu rumit dan seperti itu, yang membuat masyarakat itu terasing dari negara, jadi negara civil society dan state itu jadi suatu dua entitas yang berseberangan seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana membawa pada munculnya sosialisme yang tidak otoritarian seperti itu. Dalam kaitan dengan sosialisme, dewasa ini kita juga menjumpai wacana yang sudah berkembang jauh sebelum corona, 10 tahun terakhir kurang lebih, tentang universal basic income atau pendapatan asasi universal, yaitu sistem pendapatan di mana semua orang mendapat semacam gaji dari negara karena mereka merupakan warga negara. Jadi mereka mendapat gaji bukan karena mereka bekerja di pabrik, di toko, di kantor dan seterusnya, tapi karena mereka adalah warga negara dan adalah kewajiban negara untuk memberikan penghidupan pada warganya. Nah, itulah konsep dasar dari universal basic income. Nah, bentuknya seperti apa universal basic income atau pendapatan asasi universal ini? Dirumuskan melalui skema pemberian semacam BLT tapi sifatnya universal, jadi bantuan langsung tunai untuk seluruh warga negara, diberikan tanpa memperhitungkan kaya miskinnya, dan itu merata, dan itu sifatnya hak warga. Jadi warga tidak perlu memperjuangkan sesuatu untuk bisa mendapatkan itu memang merupakan hak warga seperti itu. Nah, kendala dari wacana universal basic income ini untuk diterapkan adalah selalu bagaimana mekanismenya sehingga negara bisa membiayai, bisa cukup punya resource untuk membiayai pendapatan asasi universal untuk seluruh warganya. Itu adalah satu kendala yang jelas muncul selama ini. Nah, tetapi dalam situasi corona ini kita bisa melihat satu kemungkinan di mana pendapatan asasi universal itu bisa dibiayai asalkan tadi itu negara melakukan nasionalisasi terhadap seluruh aset aset swasta, karena sektor swastanya melesu, bangkrut dan seterusnya. Jadi semua sektor strategis itu dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, frase untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini diwujudkan dalam bentuk
tadi pendapatan asasi universal. Semua orang mendapatkan pendapatan rutin tanpa mereka harus bekerja. Dasarnya adalah itu, pemerintah melakukan nasionalisasi atas seluruh aset negara. Tapi itu tidak menjawab masalah tadi, bahwa sosialisme yang terbentuk tidak akan otoritarian. Bagaimana memastikan bahwa sosialisme yang terbentuk itu tidak otoritarian? Nah, di sini kita perlu masuk ke aspek politik dari permasalahan ekonomi tadi. Tentu saja tidak ada yang sifatnya otomatis ya. Tidak ada proses perubahan politik dan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan-dorongan faktor-faktor ekonomi. Selalu ada unsur keagenan, ada unsur kepelakuan di situ. Orang bisa saja memilih kebijakan A dan bukan kebijakan B, dan sehingga menghasilkan keadaan yang berbeda dari misalnya kalau dia mengambil kebijakan B dan seterusnya. Jadi situasi semacam ini memperlihatkan bahwa ada segi-segi tertentu dari demokrasi yang bisa kita diskusikan kembali. Demokrasi itu kan sebetulnya adalah suatu sistem yang berbasis hak. Jadi rights-based politics. Jadi politik berbasis hak. Konsep dasarnya adalah hak. Jadi hak warga negara untuk berpendapat, untuk berkumpul, untuk segala macam itu. Dan dari konsep dasar hak itu sebetulnya lah diturunkan segala macam tata aturan yang ada dalam negara-negara demokratis. Tapi kalau kita melihat ke belakang, maksudnya kita melihat di balik dari sistem hak itu, apa yang ada sebetulnya adalah asumsi-asumsi politik yang seringkali tidak dipertanyakan. Misalnya asumsi politik bahwa setiap orang mengetahui dirinya lebih daripada orang lain. Artinya saya lebih tahu tentang saya daripada orang lain mengetahui tentang saya. Ini adalah suatu asumsi yang mendasari pemberlakuan sistem hak dalam demokrasi. Kenapa demikian? Karena argumennya seperti ini. Karena saya itu tahu tentang diri saya sendiri lebih daripada orang lain tahu tentang saya, maka saya berhak mengatur diri saya sendiri. Saya memiliki kewenangan untuk self-governance, mengatur diri saya sendiri. Nah, karena saya berhak mengatur diri saya sendiri, maka saya bisa mendelegasikan hak saya untuk mengatur diri saya sendiri ke orang lain, ke satu badan yang lain, entah itu eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Jadi itu ada satu rangkaian asumsi yang seringkali tidak dipertanyakan. Ketika kita bicara demokrasi, kita bicara tentang representasi dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Kita tidak mempertanyakan bahwa representasi ini dimungkinkan karena sebetulnya ada asumsi tentang self-governance tadi, atau hak untuk mengatur diri sendiri, yang sebetulnya didasarkan pada pengetahuan diri. Jadi bahwa klaim bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang saya daripada diri saya sendiri. Nah, problemnya adalah bahwa klaim ini sekarang dibuat menjadi tidak sepenuhnya akurat lagi. Oleh apa? Oleh perkembangan revolusi industri yang kita kenal sekarang sebagai revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu. Revolusi industri 4.0 kan menghadirkan suatu cara baru dalam mempersepsi kenyataan. Bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri sekarang ini juga dimediasi atau diperantarai oleh berbagai macam aplikasi dari revolusi itu, misalnya gadget, misalnya berbagai macam software atau aplikasi yang digital dan seterusnya. Nah, dari interaksi kita dengan gadget, dengan aplikasi itu, semua interaksi itu kan menghasilkan data, dan data itulah yang sebenarnya menceritakan tentang diri kita lebih secara mendetil daripada pengetahuan kita tentang diri sendiri. Gadget itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita. Yuval Noah Harari, seorang sejarawan, menceritakan hal ini dengan baik di bukunya Homo Deus. Di dalam buku itu, Yuval Noah Harari menceritakan bagaimana self-knowledge atau pengetahuan tentang diri sendiri itu sekarang ini digantikan oleh algoritma. Artinya, proses pengambilan keputusan berbasis data itu sebetulnya bisa mengenerate atau menghasilkan pengetahuan yang sangat mendetil tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Misalnya Apple Watch tahu tentang kebiasaan kita, bahkan detak jantung kita dalam situasi apapun sejauh itu gadget itu dipakai. Jadi dia bahkan bisa merekam keseluruhan aspek keseharian kita secara mendetil, sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kenali. Nah, dari asumsi seperti itu bahwa revolusi industri 4.0 telah menghasilkan suatu berbagai macam algoritma yang lebih mengenali diri manusia daripada diri manusia itu sendiri, maka kita bisa menggabungkannya dengan tadi permasalahan politik tadi. Dalam konteks itulah saya berbicara dalam tulisan saya yang kedua, membayangkan politik dunia setelah corona,
Saya di sana berbicara tentang datakrasi. Datakrasi adalah suatu gambaran imajiner ya sebetulnya, bukan merupakan satu konstruksi yang sepenuhnya rapi, tetapi lebih sebagai suatu gambaran awal bahwa kita bisa membayangkan suatu sistem di mana politik itu diselenggarakan tidak lagi berbasis pada hak, seperti dalam konsep liberalisme klasik, seperti dalam demokrasi pada umumnya, tetapi dasarnya adalah kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang diri kita, termasuk juga hasrat kita, kepribadian kita yang terekam oleh seluruh aparatus revolusi industri 4.0 tadi. Asumsinya begini, kalau misalnya ada algoritma yang lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri, dan data yang diperoleh dari algoritma itu kemudian dihimpun dalam sebuah jaringan besar data, big data atau data raya, maka data raya itu akan menyediakan deskripsi yang komplit tentang apa yang kita maui dan apa yang ada pada diri kita. Nah, itulah dasar dari kebenaran yang saya bicarakan tadi. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran tentang diri kita, siapa kita dan seterusnya, itu yang semuanya terekam dalam data raya itu. Nah, berdasarkan algoritma itu, kita bisa saja membayangkan suatu mesin dalam pengertian aplikasi universal gitu, yang mencakup segala keseluruhan hidup masyarakat di satu negeri, di mana aplikasi itu dibasiskan pada data raya yang tadi terhimpun dan ditumpukan pada sekumpulan aksioma yang bisa kita pandang sebagai Grundnorm atau norma dasar, atau apa yang kita biasa sebut sebagai konstitusi dalam konteks politik. Artinya kita tinggal install saja konstitusi kita ke dalam Grundnorm itu, dalam aksioma yang menjadi dasar dari beroperasinya aplikasi itu. Nah, dengan aksioma itu dan dengan big data yang ada, si algoritma universal ini, katakanlah sistem datakrasi ini, akan menentukan kebijakan politik apa yang akan diambil yang paling efisien dengan mempertimbangkan keseharian kita, hasrat kita, dan seterusnya, dan berbasis pada aksioma yang menjadi atau konstitusi atau ideologi kita yang menjadi dasar dari aksioma algoritma tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa membayangkan satu sistem politik yang sangat efisien di mana seluruhnya digerakkan oleh mesin itu. Sistem seperti itu atau datakrasi seperti itu sebetulnya tidak bertentangan dengan demokrasi, karena dia mengangkat satu dimensi dasar dari demokrasi, yaitu keterwakilan. Jadi setiap orang kan terwakili karena datanya kan tersampaikan dalam algoritma itu. Semua orang, bahkan perilaku mereka sehari-hari terhimpun datanya di dalam sistem itu, sehingga sistem itu bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kita sesuai dengan kebiasaan perilaku kita, sesuai dengan apa yang kita hargai, apa yang kita nilai tinggi, dan seterusnya. Jadi proses itu bisa berjalan secara efisien seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kalau ada kesalahan, kalau kita merasa bahwa kebijakan tertentu tidak sesuai dengan katakanlah konstitusi yang sudah kita sepakati, yang kita jadikan aksioma itu. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa saja mendownload data dari aplikasi itu untuk melihat dari mana bisa sampai kepada kebijakan itu. Dari aksioma A, dari situ diturunkan menjadi berdasarkan big data yang bagian mana, sehingga keluar kebijakan apa. Jadi kita bisa melakukan troubleshooting, melihat permasalahannya ada di mana sebetulnya. Dan kita juga kalau nggak tetap tidak puas dengan kebijakan itu karena merasa aksiomanya itu kurang mencerminkan apa yang kita harapkan, ya kita bisa saja melakukan referendum untuk mengubah aksioma itu sehingga sistem itu diupdate sesuai dengan perubahan yang kita sepakati. Nah, jadi ini adalah suatu gambaran imajiner, suatu hipotesis tentang politik, suatu tatanan politik yang berbasis pada kebenaran alih-alih hak. Nah, ide tentang datakrasi inilah yang merupakan dimensi politik dari sosialisme ekonomi yang tadi saya sebutkan di awal. Ini dua sisi dari satu mata uang ya. Tentu saja kalau kita bicara sosialisme seperti yang kita bicarakan tadi, kesannya adalah sosialisme negara dalam pengertian kuno ya, seperti Soviet dan seterusnya. Padahal bukan, yang saya maksud sama sekali bukan itu, karena di dalam sosialisme datakratis ini konsepnya adalah di sana ada negara tetapi tidak ada yang menjadi pejabat negara, tidak ada yang menjadi pemimpin, penguasa, birokrat dan seterusnya, tidak ada semua itu, semuanya digantikan oleh mesin. Basisnya tadi itu, kebenaran tentang diri kita sendiri yang dihimpun melalui surveillance, melalui pemantauan tanpa pemantau tadi dalam bentuk algoritma dan seterusnya. Jadi ini adalah satu
tawaran imajiner yang mungkin bisa kita bayangkan di dalam situasi corona seperti sekarang ini. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.